Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dan serahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur kami bisa bangun dan kami bisa mengisi jiwa roh kami dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu. Dan kami sangat percaya ketika jiwa roh kami selalu diisi dengan hadirat Tuhan, maka tubuh kami akan menjadi tubuh yang sehat. Tubuh kami akan menjadi tubuh yang kuat, tidak rentan dengan sakit penyakit, tidak rentan dengan virus. Sebab itu Bapa, biar dengan penuh kerinduan hati kami buka hati kami mau terima firman-Mu, nasihat-nasihat, semua teguran, semua ajaran firman-Mu itu sangat baik bagi kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga langkah hidup kami tetap ada di dalam jalan Tuhan. Langkah hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau terangi hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, shalom, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam kasih Tuhan, dan saya percaya ada sukacita di hati kita. Karena apa? Karena ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, meninggikan Dia. Dan saya tahu hati kita pasti alami sukacita. Jadi hari ini Bapak Ibu jangan memuji Tuhan dengan kesedihan, karena dalam pujian itu ada sukacita, dalam pujian itu ada kekuatan. Jadi biasakan setiap pagi kita memuji Tuhan, nyembah Tuhan, jangan dengan berat hati, jangan dengan asal-asalan, jangan dengan biasa, tapi dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati kita. Dan saya percaya semua duka cita kita, semua kesedihan kita, semua kekhawatiran, ketakutan kita tidak ada lagi. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah sukacita di dalam Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan di dalam hari ini. Kita belajar di dalam Bilangan 26. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bilangan 26 saya mau baca cuman di ayat 53 dan ayat 54 saja. Bilangan 26 ayat 53 berkata begini, 52. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Perhatikan 54. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan kepada yang besar jumlahnya, ya, dibagikan milik pusaka yang besar. Kepada yang kecil jumlahnya dibagi milik pusaka yang kecil. Jadi saya ambil sebuah kesimpulan begini, ketika saya membaca ayat ini, langsung pikiran saya, otak saya nyambung ke 2 Raja-Raja 4 ayat yang 2 Raja-Raja 4. Di situ ada satu kasus tentang minyak seorang janda. Ya Bapak Ibu. Nah, waktu saya membaca itu, saya sangat ingat banget bahwa Tuhan itu ya memberkati kita sesuai dengan kapasitas yang kita berikan kepada Tuhan. Sesuai dengan kapasitas yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kapasitas hati kita ini kecil, jangan minta berkat yang besar. Ya, kan banyak orang nggak mengerti tentang ini Bapak Ibu semuanya. Dari ayat 26, ayat tadi ayat berapa itu? Ayat 54.
Ketika saya membaca kepada yang besar jumlahnya harus engkau memberikan milik pusaka yang besar, kepada yang kecil jumlahnya memberikan milik pusaka yang kecil, saya langsung ingat bahwa cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberikan, mempercayakan sesuatu kepada kita, itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita kecil, sempit, Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita ada dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin, kan banyak orang nggak ngerti, kapasitasnya kecil, minta berkat yang besar. Minta sesuatu yang luar biasa karena dia melihat orang itu mendapatkan yang besar. Ya karena orang itu mendapatkan yang besar karena dia kapasitasnya besar. Dia menyediakan kapasitas yang besar di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya berkata, saya langsung ingat 2 Raja-Raja 4. Di situ ada satu kisah tentang minyak seorang janda. Ya, kita tahu kisah ini, saya tidak baca banyak-banyak, tapi saya mau baca cuma ayat 3. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Itu pesan Elisa kepada janda itu. Ya, artinya gini, kan kita tahu pada akhir cerita dari kisah ini, kita tahu bahwa bejana-bejana yang sudah disediakan oleh janda itu, yang sudah dipinjam dari tetangga-tetangga, dan dia sudah tata di rumahnya penuh gitu, ya ditata dalam bejana keadaan kosong. Lalu minyak yang ada di dalam buli-buli itu kan akhirnya Elisa memerintahkan kepada janda itu untuk dituangkan di bejana-bejana itu, ya kan? Ternyata minyak yang ada di buli-buli yang kecil itu tidak habis-habis dan terus mengisi satu bejana kepada bejana yang kedua, kepada bejana yang ketiga, dan terus mengisi bejana-bejana itu sampai akhirnya bejana-bejana itu tidak ada lagi. Bejana-bejana yang terakhir sudah terisi dengan penuh, minyak itu stop. Nah ini dia. Ini yang saya mau bahas sebentar, Bapak Ibu semuanya. Kita akan belajar dari kisah ini. Tadi saya sudah berkata, kita harus tahu cara Tuhan bekerja. Dia memberkati kita, Dia mempercayakan sesuatu kepada kita, bukan karena permintaan kita. Ya, bukan karena apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan ini, yang kita mintakan, berkati aku yang banyak Tuhan, limpah Tuhan. Tetapi banyak kan orang, Bapak Ibu Saudara, ini bukan sebuah rahasia. Ketika dia mulai diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan mulai mempercayakan sesuatu yang banyak, dia mulai tersandung dengan berkat-berkat Tuhan itu. Dia kan, dia mulai tidak setia kepada Tuhan. Dia mulai tidak jujur. Waktu dulu gajinya baru 1 juta, dia 100.000 selalu bayarkan kepada Tuhan. Dia selalu dengan setia bayarkan itu kepada Tuhan. Awal bulan dia menerima gaji, langsung dia bawa ke rumah Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Tetapi ketika dia sudah Tuhan mulai mempercayakan yang lebih banyak, Tuhan mulai mempercayakan yang lebih daripada yang 1 juta itu, ya ternyata dia mulai nggak setia. Dia mulai menunda membayar kepada Tuhan, mengembalikan pada Tuhan. Dia mulai beralasan, wah aku masih punya banyak kebutuhan. Karena gini kan Bapak Ibu, biasanya kita tuh kalau income kita bertambah, maka kebutuhan kita juga akan bertambah. Keinginan kita juga akan bertambah. Jadi kalau kita mau jujur, nggak ada habisnya. Berapapun jumlahnya, itu selalu kita merasa nggak cukup. Kita selalu merasa kurang. Kita selalu merasa kita harus minta lagi sama Tuhan. Tuhan tambahkan lagi, ternyata itu pun belum cukup. Karena kebutuhan dan keinginan kita lebih banyak lagi, sehingga uang berapapun itu nggak pernah cukup. Dan akhirnya kita mengabaikan yang utama.
yang milik Tuhan ini. Yang milik Tuhan seharusnya kita kembalikan. Dulu waktu kita gaji 1 juta, itu kita setia. Tetapi ketika gaji kita sudah berlipat-lipat, kita mulai nggak setia. Nah, ini dia yang saya maksudkan, kita tidak punya kapasitas hati yang luas di hadapan Tuhan. Kapasitas hati kita cuma 1 juta ternyata. Tapi kita minta puluhan juta. Dan ketika belum sampai puluhan juta, Tuhan melihat engkau sudah tidak setia, engkau sudah tidak jujur, engkau sudah mulai bermain-main dengan dosa, engkau sudah mulai memakai uang ini dengan tidak bertanggung jawab. Nah, ini dia. Ya, tadinya kita taat kepada Tuhan. Tadinya kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ketika kita mulai diberkati, ternyata Tuhan mendapati kita sudah mundur dari ketaatan kita waktu dulu. Nah, ini yang membuat Tuhan akhirnya merasakan begini. Oh, berarti orang ini belum bisa mendapatkan berkat yang lebih besar karena memang kapasitasnya dia kecil. Dan sekali lagi saya berkata, Tuhan memberikan kepada kita, mempercayakan pada kita sesuai dengan kapasitas kita. Bapak Ibu tolong diperhatikan di ayat 3 dari 2 Raja-Raja 4. Kalau janda itu menyediakan bejana 5 bejana, ya cuma 5 bejana yang terisi penuh. Dan kalau dijual 5 bejana yang berisi minyak itu, minyaknya dijual, pasti tidak akan bisa menutup hutang-hutang dari janda ini. Makanya tadi kita ingat bahwa Nabi Elisa berpesan, kamu kumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu dan jangan terlalu sedikit. Ya, jangan terlalu sedikit. Artinya yang banyak, sebanyak apapun, seluas apapun, sejumlah berapapun, berkat itu akan dilimpahkan, berkat itu akan dicurahkan, dan ketika kita sudah selesai, kapasitas kita, tempat kita penuh, ya sudah stop di situ. Jadi kalau dari firman Tuhan pagi ini saya bisa memberikan nasihat begini, Bapak Ibu semuanya. Kita ini harus menyediakan kapasitas hati kita yang seluas-luasnya. Karena begini, semakin luas kapasitas kita sediakan di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat berkat itu akan dicurahkan sesuai dengan kapasitas itu. Jadi artinya secara rohani, menyiapkan kapasitas yang besar di hadapan Tuhan yang banyak, yang luas, itu artinya, ayo, di masa-masa Tuhan masih mempercayakan yang sekian kepada kita, engkau tetap harus konsisten dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Engkau tetap harus mempertahankan hidup kekudusanmu di hadapan Tuhan. Engkau tetap harus menunjukkan integritasmu di hadapan Tuhan. Integritas itu salah satunya bicara soal kejujuran, salah satunya bicara soal kesetiaan, salah satunya bicara soal ketulusan hati. Nah, itu yang Tuhan minta. Bayangkan kalau sekarang ini berkat kita sekian, kita bilang nggak cukup Tuhan, nggak cukup. Ya kan, nggak cukup. Tapi kita nggak pernah mau memperluas kapasitas kita. Saudara juga taat pada Tuhan, kadang iya, kadang enggak, tapi banyak enggaknya. Kita hidup kudus, jatuh bangun terus dalam dosa, kudus, dosa, lama-lama kudis, bukan kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita jujur, kita bilang saya mau berintegritas, kadang-kadang dalam 1 tahun, 12 bulan, 3 bulan yang kita bayar, milik Tuhan, kembalikan. 9 bulan kita tidak kembalikan pada Tuhan dengan alasan yang bermacam-macam. Ya kan? Kadang-kadang kita intim dengan Tuhan, lebih banyak hari-hari yang kita nggak intim dengan Tuhan. Itu artinya engkau sedang tidak memberikan kapasitas, tidak menunjukkan kapasitas yang besar di hadapan Tuhan. Perhatikan. Itu artinya seluas apapun engkau berikan kepada Tuhan, yang engkau tunjuk pada Tuhan, Tuhan akan isi. Saya mau baca satu ayat di dalam kitab Perjanjian Baru,
di dalam kitab Injil Lukas 6 ayat yang ke-38. Saudara semua, Injil Lukas 6 ayat yang ke-38, ayat itu berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik," perhatikan, "yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Perhatikan ayat yang bagian yang terakhir dari ayat 38. "Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang kita kalau baca ayat 38 ini kita cuma bilang yang tengah-tengah. Dia bilang, ayat ini bilang di tengah-tengah, takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Itu yang kita pegang di bagian tengah, di bagian B, ya. Tapi yang kita tidak ingat, di bagian C itu ada satu yang kita tidak boleh lupa. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau memberinya sedikit, memberinya sekian, memberinya incrit, maaf ini dengan kata bahasa Jawa, ya, kita memberikan kepada Tuhan incrit, ya kan? Ini bilang memberi kepada Tuhan, bilang bukan bicara soal persepuluhan loh. Bukan bicara tentang milik Tuhan. Tentang milik Tuhan itu bukan memberi. Milik Tuhan itu harus dikembalikan. Persepuluhan harus dikembalikan. Tidak peduli ini waktu pandemi atau waktu bukan pandemi, waktu krisis atau tidak waktu krisis, ini waktu banyak uang atau tidak banyak uang, tidak peduli, hukum Tuhan tetap berjalan. Dan Bapak Ibu akan lihat, pada satu hari kalau engkau tidak mentaati, tidak mengerti ayat ini, pada satu hari berkatmu akan stuck. Lihat, pada satu hari berkatmu akan macet, akan mandek. Stuck itu artinya ya sudah segitu terus. Kebutuhanmu bertambah, ini tidak bertambah pemasukanmu. Ini pengalaman yang pribadi saya beberapa puluh tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang direkayasa. Dan Tuhan itu tidak bisa dibohongi oleh kita. Lihat Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya gini, kalau kita memberi kepada Tuhan itu yang di luar 10%, yang di luar perpuluhan. Hari ini sebetulnya saya tidak bicara soal persepuluhan. Tapi Tuhan bawa ke situ ketika tadi saya baca ayat berapa tadi, 54. Saya langsung ingat kasus Nabi Elisa dengan janda yang punya hutang banyak. Saya langsung ingat dengan kitab Injil Lukas 6 ayat 38. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak lagi sungkan untuk memberitakan kebenaran di hadapan saudara. Karena saya hamba Tuhan, saya harus mewartakan selalu kebenaran. Resikonya ada orang bilang ini itu. Ada orang bilang, "Oh, itu pendeta suka ngomong soal duit." Saya tidak peduli. Saat saya harus bicara kebenaran, saya harus sampaikan. Nah, kalau bicara dalam berilah kamu akan diberi, ini bukan tentang yang milik Tuhan. Nah, yang milik Tuhan itu dikembalikan, bukan diberi. Karena milik Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Yang bukan yang 90% hak kita, itu kita beri kepada Tuhan. Dari hal itu, semakin kita memberi dengan banyak, sebuah kata-kata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saya memberinya cuma segini, saya akan diberi segini. Kata firman Tuhan. Tapi kalau engkau mau dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, ya berilah dengan tidak sayang-sayang. Itu artinya. Saya mau baca satu ayat lagi, Lukas 16, ayat 10 dan ayat 11. Lukas 16 ayat 10 dan 11, di sana dikatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Nah, Bapak Ibu semuanya perhatikan, ya. Ini ada ayat setia dalam hal kecil, dipercayakan dalam hal yang besar.
Nah, saya ingin sekali lagi menandaskan sebelum firman Tuhan ini saya akhiri. Ya, kalau saat engkau dipercayakan dengan uang gaji yang kecil, engkau belum setia dalam hal yang kecil, jangan pernah mimpi dipercayakan dalam jumlah yang besar. Itu aja. Dan saya percaya begini, kita tidak perlu bicara, tidak perlu berdoa, Tuhan berkati kami, tambahkan kami dengan uang. Tidak perlu. Karena Bapak Ibu, karena apa? Karena Tuhan itu nggak usah dikasih aba-aba dari kita. Surga tidak perlu aba-aba dari dunia. Surga itu punya CCTV yang canggih. Surga itu punya alat-alat yang canggih sehingga apapun yang dilakukan kita di bumi ini, nah, Tuhan itu merekam semuanya. Ketika kita kecil tidak bisa dipercayakan, hal kecil tidak bisa dipercaya, kita pasti tidak akan bisa dipercaya dalam hal yang besar. Saya cuma ingin sampaikan begini. Kadang-kadang Tuhan itu iming-iming kita, ya, ketemu sama orang, tiba-tiba nggak disangka-sangka, wow, kita senang. Tiba-tiba orang ini kasih project sama kita. Projectnya itu bukan cuma ratusan juta, bukan cuma miliar, tapi ratusan M. Dan dia bilang begini, kamu nggak usah modal apa-apa. Saya semua yang akan modali. Jadi project yang senilai ratusan M itu kamu tidak usah pakai duitmu sendiri, intinya begitu. Itu dari saya semua, jadi saya kasih berapa persen itu untuk kerja, berapa persen, jadi nanti kamu tinggal ambil keuntungannya 10 atau 20%, 25%. Wow, Bapak Ibu, ketika kita sudah ketemu orang seperti ini, kita kan hati kita berbunga-bunga kan? Hati kita sukacita, kita sudah mulai kesaksian, kita mulai sharing di mana-mana. Oh, Tuhan tuh baik. Tapi ternyata semua itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada kenyataannya. Lalu kita bilang, belum waktunya mungkin. Ya sudah, tidak apa-apa lah, tidak menyesal. Ketemu lagi dengan cara yang tidak masuk akal lagi, tanpa diprediksi. Ternyata juga seperti Tuhan tuh kayak ngiming-ngiming kita. Sampai beberapa hari yang lalu tuh ada seorang berkata kepada saya gini, Tuhan itu kok suka ngiming-ngiming saya ya Pak James? Ngiming-ngimingnya apa sih? Rasanya saya tuh dikasih gini tapi akhirnya serutano. Ngiming-ngiming serutano. Saya bilang begini, kalau kita tadinya percaya bahwa oh itu mungkin bukan waktunya Tuhan, ya kita tetap setia aja, kita tetap sukacita. Bagus, respon seperti itu bagus. Kedua lagi, dikasih peluang-peluang tapi ternyata nol, tidak ada hasilnya. Ternyata kita saudara, Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan begini, periksa dulu bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu bukan Bapak yang suka iming-iming, terus kita sukacita, senang, diambil, tidak jadi. Bukan seperti itu. Dia bukan seperti itu. Cara kerja Tuhan tidak ada kamu seperti itu. Cara Tuhan kalau memberi. Dia buka pintu. Bahkan pintu surga pun dia buka untuk kita. Bahkan saya ngomong hari ini, di bumi krisis, kita bukan hidup berdasarkan apa yang di bumi, tapi berdasarkan surga. Surga nggak pernah krisis. Surga nggak pernah mengalami resesi. Jadi walaupun di bumi krisis, kalau kita hidup menurut yang surga kerjakan, kita tetap akan dilimpahi. Tapi sebelum itu, ingat ini. Engkau bayar perpuluhan aja kayak bayar iuran. Setiap bulan 1 juta, penghasilanmu 100 juta, ya kasih 1 juta. Penghasilanmu 50 juta, ya ngasih 1 juta. Kan begitu? Kita seperti kayak bayar iuran kampung itu loh, 250.000 satu bulan atau 300.000 satu bulan. Penghasilan kita 10 juta, penghasilan kita 20 juta, penghasilan kita 30 juta, kita tetap juga akan
berikan iuran kampung itu 250.000, 300, karena itu iuran. Tapi kalau mengembalikan milik Tuhan, mana bisa seperti itu. Dan bahkan kalau ada hamba Tuhan mengingatkan, kita jadi marah. Kita jadi nggak enak, nggak nyaman hati kita. Dan kita mungkin kalau secara online seperti ini, ada pendeta ngomong gini, ada hamba Tuhan ngomong gini, langsung dimatiin aja lah. Sudah nggak perlu cari pendeta lagi yang lain. Wah, yang lebih enak pengajarannya. Ya sudah. Tapi hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi. Tuhan memberkatimu sesuai kapasitasmu. Kalau engkau nggak jujur di hadapan Tuhan, mana bisa Tuhan memberkati. Ingat, cara kerja Tuhan selalu memberkati sesuai kapasitas kita. Dan saya percaya, ketika engkau memperbaiki, ketika engkau mengubah gaya hidupmu yang salah, maka ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam masalah keuanganmu, dalam masalah berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya gini, pagi ini ada satu pesan firman Tuhan yang penting. Tentunya khususnya di masa-masa penuh dengan ancaman virus COVID-19 ini. Dan saya percaya banyak orang teriak, banyak orang ketakutan, banyak orang kekurangan duit dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya berkata, kalau engkau memberikan kapasitas yang besar, maka bumi tidak bisa kasih sama saudara. Tapi surga yang akan kirim untuk kita. Kita hidup bukan berdasarkan yang di bumi, tapi kita hidup berdasarkan yang surga tentukan. Sebab itu, berikan kapasitas yang besar. Jadilah orang yang berintegritas. Integritas bicara soal kejujuran, bicara soal ketulusan, bicara soal kesetiaan. Setia bicara soal apa? Taat sama Tuhan mesti setia. Jangan kalau banyak uang setia, enggak ada uang enggak setia, atau kalau enggak ada uang setia, ada uang enggak setia mentaati Tuhan. Jangan. Nah, sekali lagi di pagi hari ini, mungkin firman Tuhan agak menegur kita dengan keras. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menegur kita dengan maksud yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu, pengajaran-Mu itu selalu mengingatkan kami untuk kami hidup baik di hadapan Tuhan. Kami hidup baik-baik, hidup saleh, hidup kudus, menurut kehendak Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sedang mendengar firman ini dan sudah mendengar, bahkan siapapun yang sedang mendengar di YouTube. Kami percaya Tuhan, teguran firman-Mu ini adalah teguran yang sangat sakit mungkin didengar, tapi sangat memberikan terang dan cahaya dalam keuangan dan jalan hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, biar ada sukacita selalu turun. Biar ada damai sejahtera selalu melimpah-limpah dalam hati kami. Jemaat-Mu semuanya diberkati. Mereka tetap tekun, tetap setia, tetap jujur, tulus hati, tetap memberikan kapasitas yang lebih besar di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya akan menjadi lebih indah dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami. Kesehatan pun Tuhan berikan senantiasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.